dan rekan-rekan Pusdatin lainnya, mohon izin menyampaikan sharing ya, Niki. Ini sharing pengalaman. Kami tidak melatih atau mengajarkan, karena kami percaya semua teman-teman Duta Rumah Belajar ini ahli master dalam desain kelas maya, virtual classroom. Nah, karena di Bali itu adalah desain pilot project dari Pustekom dulu untuk mendesain kelas maya virtual classroom, yaitu Jejak Bali. Jadi penggunaan penerapan kelas maya yang secara masif dipergunakan di Indonesia itu adalah pertama kali, yaitu di Provinsi Bali. Jadi kita sharing aja pengalamannya. Mohon izin sharing, saya langsung saja pakai ke sini, ke jejaknya. Untuk kelas maya Jejak Bali yang telah saya pergunakan, ini adalah desain yang sudah saya pergunakan ya. Saya menggunakan kelas maya Jejak Bali ini sejak tahun 2017, jadi sudah lama sekali. Setiap semester saya sudah pergunakan secara konsisten. Jadi ini kelas-kelas yang saya sudah buat. Oke. Ada banyak kelas. Jadi setiap semester saya akan buat kelas untuk siswa-siswa. Nah, pada kesempatan ini saya izin untuk men-sharing seperti apa sih format desain model virtual classroom di kelas maya Jejak Bali yang kami terapkan. Nah, untuk sebuah kelas maya virtual classroom itu di Jejak Bali, itu desainnya dimulai dari yang namanya melengkapi data seperti ini. Nah, ini semua rekan-rekan pasti sudah tahu bagaimana menginput datanya. Setelah itu kita akan lanjut ke pengisian modul. Nah, untuk desain yang kami laksanakan, itu desainnya mungkin berbeda sedikit dengan teman-teman, karena ini adalah cita rasa. Karena cita rasa kita, kreativitas itu kita berbeda-beda. Masing-masing dari Duta Rumah Belajar, dari guru itu berbeda-beda. Jadi ini adalah desain yang saya pergunakan untuk di kelas maya. Yang pertama adalah di modul. Di modul itu saya mulai dari judul modul, Report Text About Technology. Kemudian saya tambahkan pictures, image. Ini untuk menarik perhatian siswa supaya mereka tertarik akan kelas maya kita. Yaitu ini untuk kegiatan belajar pertama, saya attach yaitu pictures-nya untuk topik tersebut. Kemudian selanjutnya adalah saya akan sapa siswa saya. Hello student, how are you? Karena saya itu guru bahasa Inggris, jadi saya sapa. Jadi tujuan menyapa, greeting siswa inilah memberikan emosional kepada siswa. Jadi yang pertama kita laksanakan itulah bagaimana cara kita menyapa anak-anak, meskipun ini secara daring, online. Kita tetap sapa anak-anak. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga baik saja. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara online dalam 3 bulan ke depan. Silakan perhatikan instruksi. Nah, jadi siswa diminta untuk memperhatikan instruksi yang diberi. Sepertinya terputus ya, Pak Komet. Monitor, Pak Komet. Iya, Pak, nggak ada suaranya nih, hilang. Terputus ya, Pak. Ini, Pak, ya. Suara hilang, Pak. Kita cek dulu sebentar.
Kita tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Ya, monitor Pak Komet sudah masuk nih sepertinya. Apakah Oke, mohon maaf Pak Arif, lost connection. siap Pak? Sudah jelas kembali sekarang Pak. Oke, maaf Pak. Aduh, trouble-nya keras. Ini saya pakai 2 laptop akhirnya ini. Oke deh. Silakan Pak Komet. Oke, mohon maaf. Ada gangguan teknis. Nah, saya lanjutkan pemaparan tadi. Seperti saya sampaikan tadi, yang pertama saya akan isi image-nya ini untuk menarik perhatian siswa. Yang kemudian kita harus menyapa siswa. Jadi ini fungsi sekali untuk memberikan emotion relationship atau hubungan emosional dengan siswa. Jadi kita sapa, meskipun ini sifatnya virtual classroom, kita harus memberikan sapaan atau menyapa, greeting lah dalam bahasa Inggris. Kemudian instruction-nya harus jelas, karena mereka itu kebanyakan menggunakan HP untuk membuka kelas virtual classroom ini. Jadi apa yang harus mereka kerjakan di bagian modul ini. Di sini kita juga attach beberapa sumber belajar yang mereka bisa identifikasi untuk mereka searching di Google atau di internet, di browser, untuk mendapatkan tambahan referensi mengenai topik yang akan mereka pelajari. Jadi saya tampilkan 1 yaitu sumber belajar Kemdikbud dan 2 ini Big Bang Theories. Ini sebuah sumber referensi untuk topiknya. Kemudian ingat, karena kita belajar menggunakan blended learning atau flipped classroom, itu paling baik jika kita memberikan sebuah atau membuatkan sebuah video konten pembelajaran. Jadi pada kesempatan ini saya sudah mendesain sebuah video konten pembelajaran yang sudah di embed di sumber belajar. Jadi tinggal di attach aja di bagian ini. Jadi kita sebagai guru juga mendesain sebuah video konten pembelajaran untuk bisa dipergunakan oleh siswa. Jadi video kontennya juga tidak perlu panjang-panjang, 7 menit, dan kontennya harus tepat dan jelas, padat. Nah, setelah itu juga kami tambahkan atau saya tambahkan modul yang anak-anak bisa unduh. Jadi mereka bisa mempelajari secara luring juga, secara offline. Nah, kemudian di bagian tugas itu saya berikan instruksi yang jelas juga apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian saya juga tambahkan gambar. Ini gambarnya resolusinya kecil sehingga bisa ter-attach dengan jelas di sini. Kemudian saya kasih contoh tugas apa yang mereka harus kerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, dan juga yang penting assessment, penilaian. Kalau mereka nanti mengumpulkan tugas, penilaian apa yang akan mereka dapatkan di kelas maya ini, di tugasnya. Kemudian juga mereka bisa mempelajari tugasnya secara offline atau luring. Jadi kita juga harus memperhatikan daya dukung, yaitu kapasitas internet yang dimiliki oleh siswa. Jadi kita bisa belajar mengajar mereka secara online juga secara offline. Jadi mereka membaca tugasnya melalui mengunduh yang ini, file ini. Nah, untuk kuis yaitu untuk menilai assessment siswa atau pemahaman siswa. Jadi saya juga berikan instruksi yang jelas apa yang harus mereka lakukan untuk mengikuti kuis. Nah, sebenarnya begini, untuk kuis yang di rumah belajar, terutama di virtual classroom atau di kelas digital, itu kita bisa modifikasi, kita bisa improvisasi dengan menggunakan berbagai fitur kuis online yang banyak sekali. Pada kesempatan ini saya attach, yaitu saya linkkan dengan Quizzes. Jadi anak-anak tinggal klik aja Quizzes ini, nanti akan terkoneksi ke assessment mereka. Kemudian juga kita bisa menggunakan fitur
kuis online yang ada di kelas maya jejak Bali atau kelas digital di rumah belajar. Itu sendiri sudah lengkap fitur-fiturnya, tapi dari keterangan beberapa siswa didapat bahwa kelemahannya di sini ketika kita menggunakan kelas maya atau kelas digital atau kelas jejak Bali itu ketika siswa mengikuti kuis online itu mereka harus mengatur waktu, timingnya. Tapi itu kita latih untuk meset ke waktu WIB UTC plus 07 itu anak-anak bisa. Tapi lebih baik lagi kalau kita mendesain kuis itu dengan memberikan variasi assessment. Jadi kita bisa mengadopsi Quizzes, Kahoot, kita bisa mengadopsi Google Form atau juga bisa mengadopsi Office Form seperti itu. Jadi ini kreativitas dari masing-masing duta itu sangat bagus sekali. Ini juga pada kegiatan belajar kedua juga sama. Ada pictures, kemudian saya juga sapa anak-anak, "Hey, how are you doing, my student? Apakah Anda menikmati kelas online-nya?" Nah, ini penting goreng atau apa? Kita menyapa anak-anak seperti ini di virtual classroom. Jadi anak-anak akan merasa, "Oh, saya diperhatikan, saya disapa." Seperti ini. Nah, di sini juga saya attach beberapa link-link untuk mereka bisa pelajari. Kemudian saya juga tetap buatkan video konten. Sekali lagi karena kita melaksanakan pendekatan pembelajaran model pembelajaran blended learning atau flipped classroom, itu kita sangat bagus sekali kalau kita memberikan atau menyediakan video konten pembelajaran. Ini di bagian tugas atau assignment juga sama, saya berikan instruction yang jelas. Kemudian kalau di upload datanya, itu ada masalah di trouble, contohnya di upload tugas di kelas maya, di kelas digital, saya modifikasi dengan mengeset di Drive, di Google Drive. Jadi kita bisa modifikasi di Google Drive, kita attach di sini linknya. Jadi anak-anak bisa mengupload tugas mereka itu di link ini. Jadi untuk mendesain kelas digital, kelas virtual, kelas maya itu sebenarnya kita bisa berkreativitas sendiri masing-masing guru. Ya, ini juga sama di quiz online. Juga saya berikan panduan, instruksi. Nah, di sini saya pergunakan 2 quiz. Yang pertama memakai ini mungkin baru didengar oleh teman-teman ya. Ini namanya quizzes apa namanya ini? Saya pakai ZZZH. Ini mode quiz seperti quizzes, tapi dia baru dan ini belum dikenal oleh siapapun. Namanya ZZI.ch. Jadi sama dengan quizzes. Ya, ini diklik aja nanti masukkan gininya, apa namanya, kodenya, kode kelasnya ini ya, yang ini. Oke. Jadi ada 2. Kenapa variasi kuisnya itu kita perlu variasikan? Karena anak cepat bosan, boring. Seperti itu. Kemudian di kegiatan belajar ketiga sama juga, saya tetap juga memberikan image. Ini seperti prolog ya, gambar image ini. Karena anak-anak sekarang, anak SMA itu suka sekali dengan, sama seperti kita, kalau kita membaca buku, pasti kita lihat covernya dulu. Seperti inilah fungsi daripada gambar yang di atas ini. Sama juga saya menyapa. Jadi penting sekali menyapa setiap ada kegiatan pembelajaran, learning activities, kita harus sapa setiap siswa untuk mengikuti kelas-kelas kita. Jadi instruksinya juga harus jelas. Nah, kalau yang di kegiatan belajar ketiga ini, saya tambahkan kayak begini. Halo anak-anak, hari ini kita akan membahas hal yang seru, yaitu tentang belajar bahasa Inggris, yaitu tentang riddle, yaitu permainan kata-kata. Jadi seperti ini kita juga bisa tambahkan kelas digital kita di kelas maya. Jadi anak-anak itu akan merasa berbeda dengan apa ya? Merasa belajar seperti di kelas nyata, di real class. Jadi pembelajaran di kelas online atau di virtual classroom itu kita sesuaikan supaya anak-anak juga merasa apa ya? Emosionalnya ada di sini.
Nah, ini juga link-linknya yang mereka bisa tambahkan, dapatkan untuk menambah referensi topik. Ketiga juga saya buatkan video konten pembelajaran. Sekali lagi, video konten pembelajaran itu sangat penting sekali untuk pembelajaran kelas online, karena anak-anak bisa mastery learning-nya, pemahaman itu sampai pas sekali bisa mereka dapat melalui video konten pembelajaran. Dan yang ini saya pakai riddle quiz di sini. Jadi rekan-rekan, sharing pengalaman yang saya lakukan di virtual classroom seperti ini. Jadi sebenarnya kelas digital yang didesain oleh Pusdatin ini sangat bagus sekali. Kita bisa berdaya gunakan untuk pembelajaran kelas virtual dengan memodifikasi, mendesain, mengimprovisasi kreativitas masing-masing dari kita. Jadi meskipun dari beberapa guru, pengguna maupun siswa itu ada beberapa kelemahan yang mungkin akan bisa menjadi cambuk untuk meningkatkan kualitas layanan daripada kelas digital ini. Jadi contohnya di ujian online itu ada sedikit kendala teknis di penyusunan kuis, kemudian juga ketika mereka membuat soal-soal matematika, soal-soal bahasa Indonesia yang panjang, itu agak susah, sedikit ada kendala teknis. Kemudian juga ini yang sering terjadi di pelayanan pertama adalah ketika anak-anak ingin menginput password sama username, itu sering sekali ada kendala teknis. Jadi perbaikan-perbaikan itu sangat penting sekali. Jujur, kelas digital ini ringan di HP, namun belum begitu kompatibel untuk smartphone view. Pada intinya sih anak-anak itu suka karena ringan dan tidak terlalu menghabiskan paket data. Karena yang penting adalah kenyamanan dari kita semua. Mas Arif, Pak Arif, demikian yang bisa saya share mengenai bagaimana sih desain daripada virtual classroom yang biasa saya lakukan di kelas Maya Jejak Bali seperti ini. Terima kasih Pak Arif. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Komang Budiatnya, pengalamannya di Jejak Bali bisa menginspirasi dan rekan-rekan yang lain. Kemudian berikutnya adalah sharing best practice dari Ibu Minarti ya. Sudah bisa memonitor Ibu Minarti? Bisa tes suaranya? Bisa Pak. Baik Ibu Minarti, ini sebagai informasi rekan-rekan duta dan rekan-rekan dari Pusdatin merupakan salah satu tutor di SILN, Sekolah Indonesia Luar Negeri, yang ininya di Den Haag Bu ya, SIDH jadinya ya, Sekolah Indonesia Den Haag ya. Itu secara daring ya, secara daring ada 11 tutor dari yang merupakan rekan-rekan duta rumah belajar, salah satunya adalah Ibu Minarti. Mungkin pengalaman pada waktu SILN itu menggunakan kelas Maya juga. Silahkan Ibu nanti supaya rekan-rekan juga bisa mendapatkan pengalaman yang pernah Ibu alami begitu. Silahkan Bu Minarti. Selamat siang teman-teman semuanya, Bapak Ibu Duta Rumah Belajar dari Sabang sampai Merauke, dan selamat siang untuk semua dari Bapak Ibu dari Pusdatin. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya tidak bisa share screen dari sini ya, saya akan bercerita saja ya. Silakan Ibu. Bercerita saja tentang pengalaman saya sebagai tutor dari SD untuk PJJ. Ada 2 yang kita ampuh, Sekolah Indonesia Luar Negeri Den Haag Belanda dan Sekolah Indonesia Moskow. Jadi ada 2 sekolah yang kita ampuh. Kebetulan saya dipercaya untuk mengampuh kelas 3, 4, 5, 6. Jumlah siswanya ada 120. Kemudian untuk pelaksanaan dari PJJ itu sendiri, kita menggunakan proses sinkronus dan asinkronus. Kemudian untuk
asinkronusnya kita menggunakan kelas Maya Jejak Dunia, dan sinkronusnya kita menggunakan Webex. Pertama Webex, sekarang ganti dengan Skype seperti itu karena sesuai dengan kebutuhan yang mereka sepakati dari kesepakatan dari sama-sama dari wali murid dan pihak dari sekolah penyelenggara seperti itu. Mungkin sama dengan teman-teman tutor yang lain, kami sama-sama yang pertama dilakukan saat kami ditunjuk untuk menjadi tutor PJJ, yang pertama kali kita lakukan adalah membuatkan akun, karena kan ini proses baru ya teman-teman untuk pengenalan jejak dunia kepada seluruh sekolah Indonesia luar negeri. Jadi untuk memudahkan kita semua membuat akun untuk sekolah masing-masing. Jadi dari bagian SD, SMP, SMA, dan SMA, kita masing-masing diberi tutor, dibagi untuk membuat akun dari anak-anak kita masing-masing. Ada satu orang tutor bisa dapat 15 akun yang kita buat seperti itu. Dan untuk anak-anak yang baru pindah dari Indonesia ke luar negeri, nanti selanjutnya akan dibuatkan akun oleh masing-masing pengampu dari kelas itu seperti itu. Jadi ini memudahkan teman-teman. Jadi seperti teman-teman yang lain, jika mau menggunakan kelas Maya atau kelas Maya Jejak Dunia atau kelas Maya Jejak Bali, teman-teman bisa membantu. Misalnya ini karena saya mengajar di jenjang SD, jadi kita untuk memudahkan anak-anak kita menggunakan membantu dalam pembuatan akun. Pembuatan akunnya dimulai dengan prosesnya kan nanti bisa diedit oleh siswa dan orang tua masing-masing. Jadi dibuat akun dengan password dan namanya sesuai dengan nama siswa. Passwordnya dibuat 1 sampai 9 seperti itu. Untuk yang pertama, untuk tempat tinggalnya kita buat namanya Indonesia seperti itu. Kemudian selesai pembuatan akun, anak-anak dikenalkan, kita Vicon sama-sama, kemudian diberitahu bagaimana cara pembuatan akun, bagaimana cara menggunakan jejak dunia. Kemudian setelah itu kita seperti dengan Pak Komet juga, kita memasukkan materi kita untuk seperti saya materi kelas 3, 4, 5, 6 kita masukkan, kemudian sesuai dengan petunjuk dari koordinator, karena kita semua punya koordinator masing-masing. SD ada 3 koordinator, SMP ada 1 koordinator, dan SMA ada 1 koordinator. Kami menyesuaikan dengan sekolah Indonesia luar negeri seperti itu. Kemudian dari setelah anak-anak karena mungkin anak-anak di sekolah Indonesia luar negeri kebanyakan mereka sudah terbiasa dengan online ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih dimudahkan seperti itu. Jadi untuk diskusi dan yang lainnya kita diskusinya anak-anak aktif sekali, karena anak-anak rata-rata di sana itu mereka lebih tanggap. Jadi setiap hari itu bahkan kita bisa melayani forum diskusi itu, mungkin karena perbedaan waktu antara Indonesia dengan Belanda, kita setiap hari itu bisa menjawab ratusan dari diskusi dari anak-anak. Apalagi saya punya anak yang kelas 3 itu aktif pada awal-awal itu seperti itu. Selanjutnya untuk koordinasi yang lain selain forum diskusi, kita menggunakan WhatsApp group, tapi pada awal mulanya dari jejak dunia sangat jelas seperti itu. Kemudian untuk tugas dan penilaian kita pakai menggunakan jejak dunia. Untuk ujiannya juga kita disesuaikan, nanti disampaikan di forum diskusi. Kalau ada PR-nya mohon
kumpulkan seperti itu untuk strategi saya. Kalau kami kan ada penilaiannya untuk KI 3 dan KI 4. Kalau KI 4-nya rata-rata dibuat praktek untuk KI 4-nya. Jadi karena teman-teman di Jejak Dunia sama kelas maya mungkin teman-teman lihat untuk batas pengumpulan tugasnya adalah 10 MB. Jadi kita siasati, kita menggunakan Google Drive yang unlimited seperti itu. Jadi anak-anak kita buat link Google Drive masing-masing. Jadi anak-anak tinggal mengumpulkan seperti itu. Dan untuk kriteria penilaian dan yang lainnya kita sampaikan ke anak-anak. Jadi anak-anak lebih cepat mengumpulkan ketika kita hari-harinya mengecek di forum diskusi untuk penagihan tugas dan yang lainnya. Sama strateginya yang lain, Bapak Ibu, untuk selain kita menggunakan kelas mayanya supaya lancar seperti itu, Bapak Ibu selalu ngecek terus di forum diskusi. Mungkin dari saya untuk proses pelaksanaan PJJ melalui Jejak Dunia cukup, Pak Arief. Yang jelas anak-anak dari Sekolah Indonesia Luar Negeri Den Haag dan Sekolah Luar Negeri Moskow sangat senang sekali menggunakan Jejak Dunia, karena waktu dulunya mereka sebelum menggunakan Jejak Dunia mereka pengumpulan tugasnya melalui Facebook. Jadi melalui Facebook itu rata-rata anak-anak untuk proses akreditasi mereka kan penyampaian dari koordinator untuk proses akreditasi. Nanti kan Facebook itu kalau mau lihat linknya satu-satu kan tidak terkumpul jadi satu begitu. Tapi kalau kita pakai Jejak Dunia, tugasnya dari anak-anak itu terkumpul dari satu di situ. Jadi untuk pengecekan dan saat melakukan akreditasi nanti pihak penyelenggara sekolah akan dipermudah seperti itu. Untuk printernya belum? Ya. Pak Arief, cukup mungkin Pak Arief, ada teman-teman yang mau presentasi berikutnya, silahkan. Baik, makasih banyak Bu Minarti, sudah luar biasa nih Sekolah Indonesia Luar Negeri, rekan-rekan tutor SILN sudah menggaungkan rumah belajar sampai ke negeri seberang ya, yang sangat jauh. Berikutnya, apakah Pak Arief Budiman sudah bisa monitor? Boleh dites, Pak? Dulu saja, Pak. Pak Rahmat, baik. Pak Rahmat Effendi, apakah bisa termonitor dengan baik? Siap, Pak Arief. Oke, baik. Silakan Pak Rahmat. Siap, Pak Arief. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi mohon izin, sama seperti Bung Komet, saya di sini hanya ingin sharing pengalaman apa yang telah saya lalui hampir 4 tahun bergelut dengan kelas maya, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf di sini saya ingin sharing. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Bapak. Jadi saya mungkin akan membagi 15 menit menjadi 3 sesi Pak Arief. Jadi 5 menitan untuk sesi saya ini. Mohon izin saya akan mulainya pada sharing bagaimana trik jitu untuk mendesain kelas maya insya Allah lebih mudah. Jadi berdasarkan temuan di lapangan kami juga tidak hanya diam, kami juga mengutak-ngatik apa sih yang terdapat pada kelas maya dengan tujuan bukan tanpa alasan kami juga ingin berkontribusi meskipun dengan cara kami sendiri agar kelas maya itu tetap menjadi pilihan nomor 1 LMS kebanggaan dari Pusdatin. Jadi Bapak Ibu di sini bisa saya tampilkan bagaimana cara smart mendesain kelas digital. Yang pertama dalam pelatihan. Jadi memang kami ini sifatnya bergerilya, Bapak Ibu, dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengembuskan nafas positif tentang adanya rumah belajar kelas maya ini. Pertama kita membuat akun penyelenggara
Yang kedua, membuat akun guru dan akun siswa. Dan yang ketiga, adanya aktivitas pembelajaran virtual pada kelas digital. Jadi Bapak Ibu, untuk akun penyelenggara ini akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak Pusdatin untuk approve, namun kami juga akan membantu proses yang ada sebagai duta. Yang kedua ini membuat akun guru dan akun siswa, Bapak Ibu. Jadi triknya di sini, salah satu trik jitunya yaitu kita berkenan untuk meluangkan waktu membuat akun guru dan akun siswa sebelum pelatihan di suatu tempat. Jadi ini saya rasa pengalaman pribadi ini sangat manjur sekali ya. Jadi ramuan herbal yang sangat mujarab sekali ketika kita pelatihan di daerah, ketika kita sudah datang ke suatu tempat, akunnya sudah siap, baik itu guru akun siswa, maka nanti aktivitas pembelajaran ini juga akan bisa insya Allah lebih lancar. Dan yang kedua Bapak Ibu, cara jitu untuk mendesainnya, di sini sudah Bapak Ibu ya, jadi guru membuatkan akun siswa agar memudahkan proses pemanfaatan kelas digital. Jadi seperti ini tampilannya. Kemudian tahap yang pertama, di sini saya juga menemukan permasalahan dan juga alhamdulillah sudah dicari, alhamdulillah sudah diperoleh solusinya. Bagaimana sih cara mudah mengakses kelas bagi siswa? Jadi nanti mohon izin Pak Arif, saya akan berperan sebagai siswa karena sudah mempersiapkan akun siswa juga. Jadi saling sharing bahwasanya memang kelas maya ini tidak seribet yang dibayangkan. Dan saya rasa ini juga pengalaman pribadi sangat-sangat friendly, sesuai dengan slogannya ini, belajar di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja ya Bapak Ibu. Jadi di sini akun guru. Jadi nanti pada akun guru silakan Bapak Ibu klik lihat kelas. Kemudian pada klik lihat kelas ini nanti Bapak Ibu akan ditujukan pada alamat web browser yang di atas. Nah, alamat ini nanti Bapak Ibu silakan bagikan kepada siswa, baik itu melalui grup, WhatsApp grup, intinya di situ telah berada Bapak Ibu dan juga siswanya berada dalam satu grup. Nah, jadi di sini nanti diharapkan alamat ini di copy pastekan pada akun siswa masing-masing. Nah, ini untuk yang tahap ketiga. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ketika mereka login, jadi syaratnya akun yang telah kita buat, mereka masuk menggunakan akun yang telah kita buat, lalu mereka kopikan pada alamat ini Bapak Ibu di atasnya. Otomatis mereka akan melalui jalan tol. Jalan tolnya ini nanti diperoleh seperti ini tampilannya. Silakan saja siswanya mengklik daftar. Nah, ini yang kami peroleh juga hampir sekitar berapa bulan ya kami mengutak-ngatik bagaimana sih kita memudahkan untuk proses kelas maya itu lebih mudah, dan ternyata alhamdulillah di setiap ada masalah pasti ada solusi di situ. Yang penting kita harus tetap semangat, dan saya rasa Bapak Ibu juga di sini para duta juga semangat semua. Yang tahap keempat di sini secara otomatis siswa sudah berada pada kelasnya masing-masing. Nah, ini merupakan trik dari pengalaman saya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan atau mungkin saya perlu diberi wejangan atau tambahan, saya sangat terbuka sekali Bapak Ibu. Ini aktivitas-aktivitas yang selama ini saya lakukan di kelas maya. Jadi anak-anak ini bisa mengerjakan soal berbasis Android. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan misalkan mobile exam atau apapun, karena di sini kelas maya sudah ada semua. Jadi ini merupakan ladang jariah bagi pembuat kelas maya kalau saya bisa katakan Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini tampilannya di kelas maya seperti ini. Jadi mereka bisa melihat apalagi pada bos afirmasi kinerja, saya lihat tabnya itu kebanyakan layarnya lebar. Jadi ini sangat sesuai Bapak Ibu untuk melaksanakan kelas maya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, jadi betapa senangnya mereka ketika melihat hasil nilai secara otomatis. Nah, ini untuk sesi yang pertama. Pak Arif, saya cukupkan. Ini saya mohon izin, saya akan lanjut ke sesi yang kedua. Jadi Bapak Ibu, saya mohon izin share screen-nya. Ini saya seakan-akan berada pada akun guru. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah saya beri judulnya, sampun terlihat ya Pak Arif, nggih? Sudah Pak. Jadi terima kasih Pak Arif. Ini Bapak Ibu saya membuat kelasnya Fisika SMK Teknik Open. Ini sudah berjalan 38 dari 40 minggu, siswanya 36 Bapak Ibu ya. Ini lihat kelasnya. Jadi Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu lihat kelas, nanti di sini Bapak Ibu copy saja alamat yang ada di atas ini. Nah, alamat ini nanti Bapak Ibu tinggal saja copy paste,
lalu silakan di-share kepada siswa. Nah, itu kalau trik jitu pengalaman dari saya Bapak Ibu. Kemudian di sini bisa Bapak Ibu saksikan ada kegiatan belajar pertama, ada kegiatan belajar kedua, dan selanjutnya. Jadi di sini Bapak Ibu, saya memakai metode deduktif. Artinya deduktif itu apa? Jadi deduktif itu Bapak Ibu, kita berasal dari umum dulu. Umumnya bagaimana Bapak Ibu di sini? Jadi saya memperkenalkan kepada siswa ini, silakan klik tombol di bawah untuk melihat kumpulan materi. Nah, di sini ketika mereka klik tombol, mereka secara otomatis akan terhubung pada multimedia interaktif. Ya, ini yang sudah kami buat Bapak Ibu ya. Jadi multimedia interaktifnya seperti ini. Ini jangan dihiraukan Bapak Ibu. Foto orang jelek di sini. Nah, jadi ini bisa nanti mereka ketika mengklik, jadi tampak seperti HP mereka. Jadi ketika mereka maju mundur seperti itu, maju mundur halus Bapak Ibu. Nah, ini juga ada nanti petunjuk pemanfaatannya. Mereka bisa klik di sini untuk memanfaatkan aplikasi. Jadi mereka insya Allah meskipun mereka berada pada dunia mandiri mereka tidak akan kita biarkan karena ada petunjuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Lalu di sini kita bisa kembali. Jadi di sini berisi dari materi-materi yang berada pada semester genap. Jadi inilah Bapak Ibu yang bisa kami sharingkan. Kami pakai sistem deduktif. Jadi umum baru kita rentetannya secara khusus pada KB-KB yang ada. Nah, bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Di sini kami juga membuat terobosan bagaimana mendesain kelas maya yang mungkin bisa eye-catching. Selain ini kami juga memberikan kompetensi dasar apa yang ada selama semester genap. Jadi mereka bisa membaca di sini Bapak Ibu ya. Jadi kompetensi dasar dari 1 sampai akhir. Kemudian ini yang saya paling suka Bapak Ibu. Ini kan mempersiapkan mereka pada BDR dari rumah. Saya sudah siapkan form kehadiran siswa. Jadi mereka di sini ketika mengklik ini, kita klik saja. Nanti ada ininya. Kami sudah mempersiapkan daftar hadir. Jadi mereka nanti bisa mengisi nama lengkap, asal sekolah, tanggal waktu, lalu waktunya juga ada di sini Bapak Ibu. Kemudian foto selfie. Nah, ini kenapa kami mengambil foto selfie? Karena beberapa minggu yang lalu kami sebagai guru juga diminta oleh Dinas Pendidikan itu untuk foto selfie. Nah, inilah yang kami akomodasi kepada siswa bahwasanya mereka ketika mengakses kelas maya itu nanti diharapkan bisa memberikan foto selfie sebagai laporan. Nah, ini yang kami juga bangun sebuah terobosan dengan artian meminimalisir penyebaran COVID-19 di sini Bapak Ibu. Lalu mereka juga kami berikan materinya apa nanti, silakan dipilih. Karena setiap mereka membuka kelas maya ini pasti akan ada materinya. Lah, mereka misalkan memilih materi ini. Lalu resumnya. Nah, resumnya itu mereka akan mengisi kesimpulan apa ketika mempergunakan kelas maya ini Bapak Ibu. Jadi di sini saling berkolaborasi kami membuat agar kelas maya ini semakin dicintai, jadi semakin lengkap. Karena memang saya lihat ini kelas maya ini open source, jadi bisa diintegrasikan dengan apa saja. Jadi ini memang luar biasa Pusdatin. Nah, ini juga ada tanda tangannya. Jadi juga mereka kalau pakai HP bisa seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi mereka tinggal tanda tangan seperti kalau kita rapat. Nah, seperti ini lalu tinggal di submit saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini bukan terhenti sampai di sini saja. Kami juga sudah mempersiapkan link unduhan dalam bentuk aplikasi Android, Bapak Ibu. Jadi kami sangat paham kondisi ekonomi siswa itu kan berbeda dari satu orang tua ke orang tua yang lain. Makanya kami membuatnya itu, kami memberi link unduhan. Jadi mereka bisa mengunduh tadi kumpulan materi dalam bentuk aplikasi Android. Jadi kita memakai, kalau saya membuat suatu model ini adalah mix method pembelajaran digital Bapak Ibu. Saya mencampur adukkan karena kan guru itu kalau bisa saya artikan sebagai koki handal. Jadi chef. Jadi terserah mau pakai bahan. Jadi antara chef satu dengan chef yang lain itu meskipun bahannya sama, pasti rasanya juga pasti akan berbeda. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini adalah chef andalan dari Pusdatin. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi mereka tinggal klik di sini. Nanti mereka akan pada tautan Drive Google, langsung mereka tinggal unduh, selesai Bapak Ibu ya. Kemudian ini untuk yang kegiatan belajar 2, di sini juga ada kami sematkan kuis. Nah, kuisnya Bapak Ibu, karena memang di sini saya mata pelajaran fisika yang juga isinya rumus, ini juga menjadi awalnya Bapak Ibu ya, permasalahan. Namun alhamdulillah ini sudah tercapai solusinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kuis ini kita tinggal klik saja, maka nanti akan otomatis
langsung menuju kepada Google Form. Nah, ini kami sengaja membuatnya ini tampilannya seakan-akan mereka itu masih tetap berada di kelas maya. Nah, jadi ini untuk mengantisipasi Bapak Ibu guru matematika, misalkan fisika, agama mungkin. Jadi membuat soal-soal yang isinya gambar Bapak Ibu seperti ini kan nanti masih belum ada gambar, kita kembali lagi. Nah, jadi setiap KB itu saya isi Bapak Ibu ya, seperti ini. Jadi mereka itu tidak perlu terlalu banyak isinya. Nah, ini Bapak Ibu kita tinggal klik saja, misalkan termodinamika, klik tombol untuk ikuti kuis, tinggal diklik, maka nanti ini otomatis mereka akan tertuju pada tampilan Google Form Bapak Ibu. Nah, mereka tetap berada pada kelas maya ini nanti. Seperti ini, nanti ada soal bergambar. Nah, ini saya akan mencari soal bergambar Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini KB, misalkan soal bergambar listrik magnet. Bapak Ibu ini, saya klik. Jadi ini semua sudah kami isi dengan Google Form, jadi memudahkan mereka untuk melihat soal-soal yang bergambar. Nah, ini masih loading, Bapak Ibu. Ini ada soal-soal. Nanti ini Bapak Ibu saya yakin juga pastinya sudah terbiasa. Dan juga Bapak Ibu, di sini saya lupa, di sini sudah kami sematkan sumber belajar. Nah, jadi eman-eman kalau sayang bahasa Jawanya Bapak Ibu kalau kita tidak memanfaatkan sumber belajar, ini sudah kami satukan juga. Jadi ketika mereka klik tombol di bawah, mereka otomatis akan masuk kepada sumber belajar rumah belajar. Nah, jadi kita tetap menggunakan rumah belajar sebagai satu kesatuan pembelajaran daring. Nah, ini jadi mereka tinggal melihat saja dari satu alat yang namanya kelas maya. Jadi ini kelas maya kalau saya bisa katakan satu untuk semua Bapak Ibu. Jadi di sini bisa kita lihat, dan juga ini tadi sistem yang ketiga kalau tidak salah, ini ada sumber belajar, kita sudah tautkan, ada kuis langsung secara online, dan juga kami menyediakan Bapak Ibu untuk penugasan yang nanti isinya adalah melihat seberapa jauh pemahaman mereka dalam tulisan tangan. Jadi kami sudah mempersiapkan ini Bapak Ibu ya, kerjakan soal di atas, jadi mereka nanti mengumpulkannya maksimal tanggal 30 Juni, di kertas, di foto, lalu di-upload. Nah, ini Bapak Ibu, ini untuk tampilan guru. Nah, ini saya mohon izin, semoga masih ada waktu ya Pak Arif ya, untuk akun siswa ini. Jadi Bapak Ibu, untuk mengantisipasi bagaimana sih trik jitu yang dulu katanya kok susah sekali akun siswa mengakses, ternyata alhamdulillah ini bisa dicari solusinya. Saya mohon izin, saya akan share screen. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh dari akun siswa yang telah kami buat. Nah, di sini ini kalau Bapak Ibu pelatihan, misalkan malamnya membuat ini 1-2 jam pasti selesai Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita membantu. Di sini saya membuatnya sampai 52. Kenapa saya beri perbedaan Bapak Ibu? Karena di sini belum masuk kelas, dan juga yang ini adalah sudah masuk kelas. Nah, kita akan tes trial. Mohon izin Pak Arif. Jadi melihat bagaimana sih kelas maya kalau masuk ke siswa. Nah, ini kita copy paste saja Bapak Ibu ya. Kita copy paste, lalu kita masuk ke kelas maya. Lalu mohon maaf, ini kayaknya sharingnya harus saya ganti. Nah, ini saya yang ini kelas maya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya tadi mengambil satu akun yang belum masuk. Nah, ini kita akan melihat betapa mudahnya masuk kelas maya. Kita login, kita Ctrl V, lalu kita juga Ctrl V Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk. Nah, otomatis mereka ini belum masuk ke kelas apapun Bapak Ibu. Tadi menggunakan trik jitu, saya akan mengcopy paste yang tadi dari akun guru. Nah, mohon maaf, saya akan izin copy paste dari akun guru. Ini sebentar. Saya akan kembali ke akun gurunya. Saya mohon maaf sebentar Bapak Ibu ya, butuh waktu. Nah, ini lihat kelas, kemudian ini di sini Ctrl C. Oke, saya akan kembali ke Bapak Ibu ya, ke kelas maya. Nah, yang ini. Oh, mohon maaf, bukan ini Bapak Ibu. Ini saya akan tadi ini Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, ini masih kosong. Nah, ini masih kosong, belum masuk. Caranya bagaimana? Mohon izin kami share pengalaman. Silakan di blok yang atas, lalu di Ctrl V. Silakan anak-anak, silakan klik enter. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Otomatis akan tertuju pada kelas yang diinginkan. Nah, ini sangat menghemat waktu Bapak Ibu. Jadi
setiap permasalahan pasti ada solusinya. Itu katanya Mak Dede, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini minggu 1, minggu 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah ada. Ketika sudah yakin mereka klik daftar Bapak Ibu. Nah, klik daftar di sini, otomatis mereka sudah masuk pada kelas. Silakan tinggal diklik seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilan pada akun siswa. Jadi kegiatan belajar 1, kemudian ada kegiatan belajar 3 Bapak Ibu ya. Lalu kalau ini ambil ujian online, nah, tinggal mereka ambil ujian online, kemudian di sini mereka langsung tertuju pada ujian online yang ini belum di setting, always allow. Jadi Bapak Ibu ya, ini kita men-setting pada tampilan pop-up-nya, tapi nggak masalah. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini tampilan dari soal ujian kelas maya. Nah, seperti ini ada waktunya, ada juga pilihan soalnya. Nah, mungkin Bapak Ibu itu pemaparan dari kami. Mohon maaf, ini bukan juga menggurui, tapi ini adalah pengalaman kami selama berada di lapangan. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Makasih banyak Pak Rahmat. Mohon maaf Kami. Karena waktunya sempit Pak ya, mohon maaf. Next time kayaknya kita akan perlu share lagi nih rekan-rekan. Berikutnya adalah Pak Arif Budiman. Silakan Pak Arif. Berapa menit Pak Arif? 10 menitan mungkin Pak ya. 10 menit 10 sampai 15 menit Pak. Mohon maaf Pak. Siap. 1 menit aja. Siap Pak Rizal. Pak Rizal. Gimana Pak Rizal? Halo ya, kenapa Pak? Oh ya. Mas Arif, ini cuma saran. Tadi dari paparan Pak Rahmat kan, Mas Rahmat kan bagus tuh ya. Kalau misalnya itu bisa dibuat semacam juknis gitu ya, terus juga diupload di YouTube, terus dilatihkan kepada semua teman-teman di RB, mungkin nanti diseminasinya akan lebih cepat Mas Arif. Baik, sangat. Saya bayangkan kalau guru pemula yang belum anggota DRB dilatih itu perlu waktu berapa lama gitu. Begitu Mas Arif, makasih Mas Arif. Baik, setuju banget Pak Abi. Dan bahkan menurut saya juga untuk rekan-rekan Pusdatin ya Pak Abi ya. Ini luar biasa eksplornya ini Bang. Baik Pak Arif, silakan Pak Arif. Ya, baik sebentar Pak. Sudah muncul Pak? Sebentar, lagi proses sepertinya. Sudah Pak, sudah muncul. Silakan. Ya, baik. 10 menit ya Pak ya. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Ibu PTP Pusdatin dan rekan-rekan DRB seluruh angkatan 17, 18 dan 19. Mohon izin kembali untuk bisa berbagi dengan Bapak dan Ibu terkait dengan penerapan tips dan trik dari kelas maya khususnya Sabah Banten. Sebelumnya perkenalkan, barangkali ada yang baru tatap muka hari ini, untuk 18 mungkin sudah tidak asing. Mungkin untuk angkatan yang lain mungkin baru sempat melihat. Jadi saya Arif Budiman, Duta Rumah Belajar dari Banten tahun 2018. Yang saya ingin berbagi dengan teman-teman pada hari ini adalah sebenarnya untuk poin-poin tips dan trik tadi rekan-rekan saya sebelumnya sudah menyampaikan dengan lengkap ya. Sebenarnya paparan yang saya sampaikan juga barangkali tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rahmat, Bu Tomang dan Ibu Minarti. Untuk penggunaan kelas maya sebenarnya saya gunakan 2. Yang pertama adalah kelas maya Sabah Banten. Nah, yang kedua saya sama dengan Ibu Minarti. Alhamdulillah di tahun sebelumnya dipercaya juga oleh Pusdatin untuk menjadi tutor SIDH Den Haag. Dan kalau Bu Narti tadi di jenjang SD, nah untuk saya kemarin diberi kepercayaan untuk jenjang SMA. Nah, untuk tadi Bu Minarti menyampaikan bahwa untuk jenjang SD itu ada 2, ada sinkronus dan asinkronus. Nah, untuk yang jenjang SMA kemarin kesepakatannya adalah hanya sinkronus saja. Jadi full melalui kelas maya jejak dunia. Dan alhamdulillah sampai akhir semester kemarin penggunaan kelas maya jejak dunia bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, saya ingin coba mencari dulu data. Khawatir nanti apa yang saya sampaikan mungkin
tidak bisa diterapkan di tempat Bapak dan Ibu karena memang kita berbeda tempat, berbeda daerah. Saya yakin akan berbeda kebijakan, akan berbeda mungkin fasilitas dan lain sebagainya. Mungkin saya minta waktunya Bapak Ibu ya 1-2 menit. Bapak Ibu silahkan buka Mentimeternya. Saya coba mau survei tentang penggunaan kelas digital, kelas mayanya. Sebelum nanti saya lanjutkan untuk bahan paparan saya. Mohon izin Bapak Ibu, di sesi terakhir ini sedikit ada interaksi dengan Bapak dan Ibu untuk bisa mengisi survei yang saya buat. Seperti apa intensitas penggunaan kelas digital, kelas maya di tempat Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu sebagai duta rumah belajar. Saya coba pengen ketahui. Baik Bapak Ibu, saya tunggu. Kodenya sudah tertera di layar. Share screen-nya masih PowerPoint-nya Pak Arief, maaf. Oh, masih PowerPoint. Sorry. Maaf Mbak Marta, saya berarti share screen full ya. Aduh, dari tadi ini berarti. Sorry. Mohon maaf Bapak Ibu, silakan. Di yang pertanyaan pertama ini saya coba mau tahu atau mungkin sebagai gambaran saya nanti presentasi seperti apa sih sebenarnya pemanfaatan kelas digital khususnya kelas maya di daerah Bapak dan Ibu masing-masing. Mohon maaf, yang mengisi hanya Bapak Ibu duta rumah belajarnya saja. Nah, ini sudah ada yang mengisi. Kita lihat nanti surveinya seperti apa. Oke, 7. Ini saya hitung kalau duta total ada 100 ya. Mungkin saya nggak nunggu sampai selesai karena durasi waktu. Saya ada yang coba mengisi. Baik, masih saya tunggu. Ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Satu lagi bisa Bapak Ibu next terlebih dahulu mungkin. Ya baik, terbatasan waktu mungkin sampelnya cukup ya. Di sini ada beberapa pilihan saya buat, ada kadang-kadang, ada jarang juga, ada sering dan tidak pernah bahkan ini menggunakan kelas digital. Nah saya yakin jawaban Bapak dan Ibu barangkali ini adalah pengalaman pribadi Bapak dan Ibu mengenai penggunaan kelas digital yang Bapak Ibu terapkan di daerah masing-masing. Oke, ini ada tertingginya malah kadang-kadang ya. Nah, berikutnya saya pengen tahu nih Bapak Ibu, kendala ya, barangkali di tempat Bapak dan Ibu sesuai dengan letak geografis masing-masing. Saya coba ingin bertanya di poin yang kedua, sebenarnya kendala selain apa namanya yang Bapak Ibu temui, saya coba mau tanya nih Bapak Ibu, kendala yang Bapak Ibu temui sebenarnya tentang penggunaan kelas digital seperti apa? Karena untuk tips dan trik nanti saya sampaikan sekilas saja karena dari kemarin diskusi dengan Pak Arief untuk Sabah Banten masih belum bisa diakses ya Pak Arief ya. Nanti saya share secara umum saja tentang Sabah Bantennya. Iya baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan presentasinya. Di sini ada survei yang menyatakan ini jawabannya adalah dari rekan-rekan duta rumah belajar ya, dan saya yakin pasti berbeda-beda. Namun di tempat teratas di sini masih kendala yang dihadapi adalah sistem ya. Di poin yang kedua di sini ada jaringan dan di poin yang ketiga ada SDM-nya. Nah, saya yakin ini akan sangat berbeda ya, sesuai dengan kondisi di mana Bapak dan Ibu berada. Baik, saya lanjutkan tips dan triknya yang lain, Bapak Ibu. Mohon izin. Alhamdulillah,
bahwa di tahun ini kemarin untuk menghadapi masa pandemi, khususnya Provinsi Banten, secara pribadi dibuatkan kelas maya yang diberi nama Sabah Banten. Dan alhamdulillah sampai terakhir saya waktu itu screenshot, penggunaan Sabah Bantennya ini sudah mencapai untuk guru aktif sendiri hampir 10.000, dan siswa aktifnya sudah lebih dari 100.000 pengguna. Bahkan untuk Provinsi Banten sendiri membuat sebuah kebijakan dari dinas provinsinya, bahkan sampai ada surat gubernurnya untuk penggunaan kelas maya khususnya dalam menghadapi pandemi COVID untuk bisa diterapkan di sekolah-sekolah khususnya di Provinsi Banten. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dari sekolah lain yang sudah sebelumnya menggunakan platform-platform LMS yang lainnya, dan itu pun sebenarnya tidak dipermasalahkan. Jadi fleksibel saja. Tapi memang di urutan pertama pemerintah Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan khususnya merekomendasikan untuk poin yang pertama itu ada kelas maya Sabah Banten. Kemudian saya coba sharing saja. Ini pengalaman pribadi ya Bapak Ibu ya, sama-sama belajar. Nanti mohon masukannya juga. Yang pertama untuk penggunaan kelas maya, dan mungkin ini untuk bisa berlaku juga untuk pembelajaran daring yang lainnya. Yang pasti adalah ini paling utama, yaitu siapkan fasilitas penunjang, di mana penggunaan kuota, penggunaan paket data ini akan menjadi masalah besar terhadap siswa ketika memang sepenuhnya pembelajaran dialihkan di rumah masing-masing. Akan tetapi kemarin di sekolah saya pribadi, karena memang sekolahnya adalah sekolah swasta yang bisa memberikan kebijakan agak lebih longgar. Nah, kemarin ada sedikit kebijakan pemotongan SPP dari sekolah sekitar 40% dari total SPP itu dikhususkan untuk bisa penggunaan paket data kepada siswa. Kemudian yang kedua tips dari saya di sini adalah menyesuaikan jadwal, terlebih karena kemarin rencana awal kan hanya 2 minggu dan kembali diperpanjang 2 minggu lagi sampai akhir bahkan semester, siswa masih belajar di rumah. Nah, ini saya yakin akan muncul titik jenuh dari siswa itu sendiri ketika kita hanya fokus kepada satu LMS, apapun itu bentuknya, ataupun kelas maya yang tadi saya sampaikan. Karena kelas maya sebagai platform yang saya rasa bisa dipakai, bisa digunakan, akan tetapi ketika memang full digunakan, apalagi untuk siswa atau guru yang memang baru memakai, ini akan sedikit menjadi kendala untuk diterapkan. Kemudian tips yang ketiga adalah komunikasi, terlebih sini saya coba ada rekaman, saya nggak tahu suaranya nanti masuk atau enggak ya. Jadi ini ada sedikit komunikasi dengan orang tua pada saat kegiatan belajar. Jadi pembelajaran daring ini kelemahan mungkin yang saya cermati adalah pengawasan ya, karena kita tidak bisa sepenuhnya melihat kondisi siswa dan juga kita tidak mengetahui seperti apa mereka belajar dan lain sebagainya. Nah, disinilah peran komunikasi antara guru dengan wali kelas atau mungkin wali kelas dengan orang tua supaya kegiatan pembelajaran daring atau pembelajaran menggunakan kelas digital dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian fleksibel. Nah, untuk fleksibel sendiri mungkin dari segi pencapaian kurikulum ya, saya yakin Bapak Ibu di sini juga semuanya sudah mengetahui pencapaian kurikulum tidak terlalu menjadi titik berat dalam hal akhir tujuan belajar karena memang diberikan kebijakan seperti itu. Nah, jadi di sini saya coba kaitkan pembelajaran yang memang saya lakukan. Yang sebenarnya memang saya mengajar matematika, tetapi ketika memang matematika itu dihubungkan dengan kondisi real nyata sekarang ini, ya memang agak sedikit sulit ya, apalagi untuk pembelajaran daring, khususnya matematik, untuk bisa diterapkan secara jarak jauh. Nah, saya coba berikan kemarin beberapa capaian belajar, saya coba berikan tugas belajar. Ini ada beberapa, sebenarnya banyak, ada beberapa video yang saya berikan pada siswa untuk bisa menggantikan sedikit banyak tanggung jawab mereka selama mereka di rumah. Ini yang pertama ada waktu itu saya buat waktu itu, ini video awal-awal COVID ini ya waktu itu.
Dan respon siswa luar biasa, antusias sekali karena di satu sisi lain mereka tadi sudah jenuh dengan pembelajaran online, dengan pembelajaran mungkin tugas yang selalu menghampiri kegiatan belajar, mereview video dan lain sebagainya. Itu juga coba saya siasati kemarin dengan cara memberikan tugas yang memang kontekstual. Kemudian juga memberikan kombinasi ya. Di sini juga yang kedua sama. Ini juga video kampanye waktu itu tentang dukungan untuk tim medis. Waktu itu saya juga berikan tanggung jawab kepada siswa. Nah, yang berikutnya adalah kombinasikan pembelajaran daring khususnya kelas maya dengan kegiatan tatap muka dengan berbagai platform. Waktu itu saya coba di sini gunakan Google Meet waktu itu. Jadi ini mengantisipasi kejenuhan siswa yang sudah terlalu lama belajar di rumah. Sesekali kita selingi dengan tatap muka seminggu sekali atau bisa 2 minggu sekali, asal mereka tetap kita tahu juga kabar siswa seperti apa, kita juga tahu seperti apa kegiatan mereka di rumah. Terlebih saya mengajar matematik untuk pembelajaran daring sendiri, ini agak sedikit mungkin ya menjadi beban yang lebih untuk siswa karena pembelajaran matematik agak sedikit berbeda dengan pembelajaran yang lain yang memang membutuhkan penjelasan lebih ya. Terlebih ini saya mengajar SMP yang memang kriteria atau memang kategori siswanya yang memang masih sangat-sangat heterogen seperti itu. Kemudian yang terakhir, nah ini kesabaran. Nah, ini mungkin yang paling utama. Terlebih saya yakin dalam penggunaan pembelajaran daring dari berbagai aspek, dari segi penggunaan, dari segi sistem dan lain sebagainya. Nah, ini poin yang paling utama saya taruh di terakhir, yaitu kesabaran. Entah kesabaran menghadapi siswanya, atau kesabaran menghadapi orang tuanya, atau juga kesabaran menghadapi sistem sistem pembelajaran yang digunakan seperti itu. Karena memang kondisinya berbeda ya Bapak Ibu ya. Ketika memang pembelajaran bisa secara 2 jalur, tatap muka langsung dan online mungkin bisa berjalan lebih maksimal, tapi kan kalau yang ini kita sepenuhnya secara online seperti itu. Masih ada waktu Pak Arif? Silakan Pak. Baik, mungkin tips dan triknya saya cukupkan untuk penggunaan. Hanya saja nih karena sesi terakhir saya coba, kayaknya teman-teman pada ngantuk nih Pak Arif nih. Biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu, saya mau kahut nih, siap-siap berhadiah ya Bapak Ibu ya. Untuk duta Pak, maaf Pak, untuk duta Pak. Duta, siap Pak. Ya. Saya udah pegang handphone nih, udah mau Kalau Bapak Ibu Pusdatin ikut pasti juara ini. Baik, soalnya mengenai kelas maya Bapak Ibu ya, siapkan nanti sebentar. Baik, kahut. Saya mulai Bapak Ibu ya. Ini. Wah iya, maaf Pak Asto. Handphone udah 3 nih. Waduh, berarti bisa 3 akun ya Pak ya. Siap. Siap Bapak Ibu. Wah ini saya mau ngetes seberapa jauh pengetahuan Bapak Ibu tentang kelas maya ya. Wah kalau bukan duta jawab salah sih sebenarnya wajar ya. Cuma kalau duta jawab salah, nah ini pertanyakan sebenarnya. Wah, ya. Untuk informasi Bapak Ibu, hadiahnya adalah saya ambil terbaik pertama saja ya. Jadi tidak, sebenarnya kan 3 ya juaranya ya. Nah ini saya ambil 3 ya. 1 saja maaf. Untuk yang nanti jadi juara 1 dapat kiriman pulsa dari saya. Nominalnya mungkin nanti di akhir aja. Waduh. Baik, durasi ya Bapak Ibu. Wah ini kalau untuk kahut langsung. Siap. Nama harus sesuai KTP ya Bapak Ibu ya. Nanti yang beda ini nggak bisa konfirmasi hadiahnya ini. Wah ini Pak Ustadz siapa ini Pak? Ini sepertinya banyak penyusup nih Pak. Jangan-jangan Ustadz tuh Mas Arif tuh.
Bukan. Siap. Baik. Saya mulai Bapak Ibu ya. Mohon maaf karena durasi waktu. Sebenarnya sih kalau tunggu semuanya ini banyak banget, tapi masih banyak yang masuk nih. Pertanyaannya nggak banyak kok Bapak Ibu ya, hanya 5. Mbak Juli. Nanti coba mau tes nih tentang pengetahuan kelas mayanya ya, khususnya kelas digital di rumah belajar. Kita lihat siapa yang tercepat untuk bisa menjawab. Baik, ada lagi yang masuk. Untuk informasi juga ini dadakan sebenarnya ya. Nanti siapa pemenangnya mau 17, 18, 19, saya yakin ya dia yang beruntung untuk bisa dapat hadiahnya. Baik, saya mulai Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya tinggal yang belum karena durasi waktu. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf yang belum. 1, 2, 3. Nah, tadi ditelepon nggak ngangkat. Silahkan Bapak Ibu. Logo menu kelas digital yang benar adalah, silahkan Bapak Ibu jawab, logo menu dari kelas digital. Logonya ya Bapak Ibu ya yang berada di rumah belajar. Ini kebangetan nih kalau salah nih ya. Luar biasa ini. Tapi banyak yang nggak jawab nih. Takut salah atau takut ketahuan nggak tahu logonya mungkin. Ya. Oke, kita lihat siapa yang tercepat menjawab. Wah, ini Kasela, Kalimantan Selatan berarti. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ya, pertanyaan kedua. Wah, si Cadia merupakan kelas digital dari provinsi. Nah. Cepat banget Pak jawabnya ini. Wah, masih ada yang salah Pak ini. Tapi bagian besar benar ya. Dari Sumatera Barat ya Bapak Ibu ya. Cadia Pandai itu ya. Kita lihat. Wah, masih Kasela ini. Naik. Ini ada yang hanya emot saja ini. Nanti nggak berlaku ya. Kalau menang nih saya ambil yang kedua ini. Oke. Next Bapak Ibu. 3 lagi. Menu yang terdapat pada modul kegiatan belajar, kecuali, wah ini kalau udah sering pakai kelas digital pasti bisa jawab. Kecuali ya Bapak Ibu ya. Siap. Wah, masih ada yang salah ini. Bagian besar benar ya. Kita lihat lagi siapa yang memimpin. Wah, sudah Pak Arifin ini ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. 2 lagi. Izin. Kalau misi yang terdapat pada menu tambahkan kelas, kecuali. Ya. Satu lagi Bapak Ibu ya, saya percepat. Terjadi perubahan. Wah ini nggak ada namanya ini Pak. Nanti mungkin coba ya yang aku siapa nanti. Tanya terakhir. Ya, kelas digital dari Provinsi Sulawesi Utara bernama. Wah ini mesti mikir nih. Wah, 17 salah ya ini. Pasti bertanya-tanya nih, ada ya kelas digital dari Sulawesi Utara. Mungkin dicari-cari Bapak Ibu ya, ada nih. Kita lihat Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, siapa yang jadi juaranya? Aduh, ini nggak ada namanya. Gimana nih? Nggak ada namanya nih Pak. Oh, ada. Kita lihat pemenangnya adalah Pak Robi nih. Pak Robi dari saya. Siap. Pak Robi, luar biasa. Pak Robi, nanti dapat kiriman pulsa 100.000 Pak dari saya Pak. Siap Pak.
Siap. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan lain sebagainya. Saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Arif Budiman. Terima kasih Pak Rahmat Effendi, Ibu Minarti, dan Pak Komang Budiatnya. Baik Bapak Ibu, masih ada satu sesi Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan pencerahan nih dari Bapak Koko Suharwoto. Mbak Marta, boleh monitor Mbak Marta, apakah sudah bisa terdengar jelas? Baik, Baik. mohon izin Mas Silakan Arif. Mbak Marta.